Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 11 IPA dan 11 IPS. Hari ini pelajaran kewirausahaan, prakarya dan kewirausahaan. Baiklah, kita ada di pertemuan kedua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. Sebelum kita ke materi berikutnya atau materi pertemuan kedua, kalian bisa isi dulu daftar hadir yang sudah disediakan di Google Classroom. Itu jangan lupa ya. Kemudian kemarin Ibu sudah di pertemuan pertama, Ibu sudah memberikan materi dan ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Itu sedang Ibu rekap untuk hasil nilai dan hasil daripada tugas kalian. Kemudian hari ini kita akan ada di pertemuan kedua, kita akan bahas tentang kerajinan clay. Nanti kalian harus tahu apa sih kerajinan clay. Oke. Nah, pengertian clay sendiri atau istilah clay berasal dari bahasa seni kerajinan keramik. Sebutan clay diperuntukkan bagi bahan keramik siap pakai berupa tanah liat yang telah melalui proses pengolahan sehingga memiliki sifat liat atau lentur, atau bahasa kitanya yang itu mudah untuk dibentuk, diolah atau mau dipergunakan, lebih kepada itu. Oke. Kemudian clay dibentuk dari bahan selain tanah liat, misalnya ada yaitu dari serbuk kayu, tepung, bubur kertas, serbuk limbah atau organik maupun anorganik lainnya. Dari sini mulai muncul berbagai macam clay yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu. Nah, kita bisa lihat contoh daripada macam-macam clay. Clay malam, bahasa kita lebih dikenal dengan lilin. Nah, clay malam adalah yang terbuat dari lilin atau malam yang tadi bersifat lunak. Pasti lilin itu bersifat lunak. Kemudian yang kedua, contohnya di bawah ini, plastin clay adalah clay yang terbuat dengan bahan utama plastin atau lilin lunak tetapi tidak selunak clay. Jadi sifatnya perbedaannya clay malam dengan clay plastin itu lebih kepada sifat lunaknya. Kalau plastin itu lebih kepada lembut dibanding dengan malam. Itu ya. Kemudian kalau paper clay dia terbuat dari serbuk kertas. Hasil akhir kertas dengan cara diangin-anginkan dan diberi cat warna. Nah, di bawahnya ini clay tepung. Clay tepung terbuat dari bahan utamanya tepung dengan campuran bahan lainnya sebagai bahan pendukung. Oke. Nah, salah satu clay tepung dibuat dari kombinasi tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka. Ada juga yang dibuat dengan tepung jagung atau maizena yang dikenal dengan istilah cornflour. Clay dari kombinasi tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka, tepung-tepung yang lain dibuat dengan pemanfaatan kelebihan dan kekurangan setiap jenis tepung. Mungkin ya, saya sendiri sudah pernah mencoba kalau dengan menggunakan tepung itu jauh lebih murah. Semua bisa dapat. Nah, terus dia dibentuknya lebih mudah. Kayak tepung beras sama tepung beras, tapioka itu lebih lembut juga dari tepung biasa terigu. Dari tepung terigu, tepung beras dengan tepung tapioka itu jauh lebih lembut. Perbedaannya lebih kepada itu aja.
Nah, dari macam-macam bahan clay itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, di sini saya akan paparkan tentang kelemahan dan kelebihan daripada tepung. Di sini tadi sudah dijelaskan, tepung terigu memiliki kelebihan menghasilkan adonan yang lentur atau kelembekannya, kelemahannya. Adonan terigu ini seringkali berongga atau berlapis serta berwarna kurang cerah sehingga akan sulit untuk mencapai bentuk clay yang halus dibandingkan dengan tepung beras yang menghasilkan clay yang bisa mengering relatif keras tetapi kurang lentur dibanding dengan tepung terigu. Nah, kalau tepung tapioka menghasilkan adonan yang cerah, putih, bersih karena dia tidak memiliki rongga atau pori. Lebih kepada itu ya. Nah, plastis kecenderungan dari lengket di tangan pun jauh lebih berbeda antara tepung terigu dengan tepung beras. Nah, beda dengan tepung jagung atau tepung maizena akan menghasilkan clay yang halus namun harganya ya relatif lumayan seperti itu ya. Kekurangan daripada kelebihan tepung macam-macam tadi. Teknik. Nah, sekarang kita akan kepada teknik pembentukan clay. Seperti apa? Saya akan memperlihatkan contoh di sini. Teknik pitching merupakan teknik pembentukan dengan tangan langsung. Jadi tidak menggunakan alat, tapi lebih kepada menggunakan tangan kita langsung seperti itu ya. Dengan cara menekan, terus menumbuk, boleh menjadi suatu adonan dan nanti dibentuk sesuai dengan keinginan. Di sini boleh perhatikan di sini. Nomor 1, kalian mungkin bisa baca sendiri. Di sini ambil tanah liat secukupnya. Apabila bola padat kemudian tekan pusat bola dengan dia akan terbentuk bulatan seperti ini. Nah, kemudian ditekan dengan ibu jari, nih penekanan di tengah. Nah, kemudian dilakukan pemijatan secara menyeluruh, terbentuklah bulatan seperti ini. Kemudian dirapihkan. Nanti kalau misalnya memang ada waktu untuk praktek, kita misalnya akan bentuk gelas atau akan bentuk mangkok seperti itu. Ini cuma bagian kecil saja atau contoh dasar daripada pembentukan dengan menggunakan teknik pitching atau dengan menggunakan tangan, begitu ya. Nah, kemudian ini teknik putar, dia lebih kepada menggunakan alat. Mungkin kalian pernah melihat, pernah tahu, tapi tidak pernah mencoba. Nah, ini dengan menggunakan alat, dibagi dua, teknik putar manual dan teknik putar secara mesin. Kalau manual ya mungkin nanti kalau misalnya itu kita bisa praktekkan seperti ini, lebih kepada ini ya. Nah, ini dibentuk, kemudian akan terjadi seperti ini, kemudian nanti akan seperti ini dan membuat bulatan seperti ini, kemudian akan dibentuk misalnya untuk menjadi sebuah gelas atau sebuah mangkok seperti itu ya. Kemudian ini teknik pilin, dia lebih kepada diukir seperti ini, yaitu pembentukan keramik dengan membuat adonan menjadi pilinan terlebih dahulu, kemudian disusun sehingga membentuk benda. Jadi misalnya dia dibikin dulu seperti ini nih ya, dibikin kayak panjang seperti ini, kemudian diberdirikan seperti ini, kemudian dipilin seperti ini. Jadi lebih kepada dibentuk dengan menggunakan tangan dan teknik, lebih kepada itu aja. Kemudian ini teknik slab ya. Teknik slab yaitu pembentukan keramik dengan terlebih dahulu memotong tipis adonan atau menggilas adonan sehingga menjadi tipis dengan kemudian dipotong-potong sesuai dengan pola. Nah, misalnya akan dibentuk menjadi sebuah kubus atau kotak atau misalnya bulatan-bulatan yang nantinya akan disusun, itu bisa ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini teknik cetak. Kalau teknik cetak